Patong, saya ingin bertanya tentang predestinasi dengan kehendak bebas. Bagaimanakah hubungan keduanya? Saudara-saudara, seorang kawan saya cinta sekali sama seorang wanita, juga teman sekolah saya. Tapi teman sekolah itu tidak mau dia. Dia terus menginginkan yang lain. Si A mau si B mau si C. Jadi akhirnya si A itu susah sebenarnya susah. Lalu si B mau si C. Sudah 2 tahun kemudian si C nikah sama orang lain. Si B yang susah sekali. Jadi sudah susah sekali. Akhirnya dia pikir-pikir lagi. Si A masih mau dia. Karena si A sudah tunggu 4 tahun. Dia 2 tahun kecewa. Tapi ini sudah 4 tahun. Akhirnya si A datang lagi kepada si B. Bolehkah saya menjadi teman hidupmu? Si B bilang, oke lah. Dari akhirnya jadi. Jadi A menunggu B lama. B akhirnya sudah kecewa, baru kembali kepada A. Sekarang anaknya sudah banyak. Ya, ini namanya hidup manusia. Loh, ini apa hubungannya sama predestinasi? Tuhan mendapatkan engkau. Engkau tidak mau. Engkau mau setan. Engkau mau judi. Engkau mau berdosa. Tuhan tunggu. Akhirnya engkau menerima Tuhan. Karena cinta kasihnya menggerakkan sedalam-dalam hatimu sampai engkau berubah. Jadi predestinasi Tuhan apakah bentur dengan kebebasan manusia? Tidak. Predestinasi Tuhan dengan ketekunan setia Tuhan yang tidak berubah akhirnya menaklukkan kebebasanmu yang pernah berontak. Sehingga waktu engkau bertobat itu memang predestinasi Tuhan. Tapi pertobatan bukan paksaan Tuhan. Adalah gerakan Roh Kudus yang akibatnya engkau mengatakan iya kepada Tuhan. Dan pada waktu engkau mengatakan iya kepada Tuhan, tidak berarti atas kehendakmu engkau bertobat bisa menjadi orang Kristen. Maka tidak perlu Tuhan. Justru Tuhan sudah predestinasikan sebelum dunia diciptakan. Sehingga engkau dinanti, ditunggu terus. Dan akibatnya adalah kemenangan Tuhan melampaui kehendakmu yang menolak. Akhirnya engkau kembali kepada Tuhan. Sehingga predestinasi tidak bertentangan dengan kebebasan manusia. Itu juga disebut irresistible grace. Poin keempat daripada tulip. Pertama, total depravity. Kedua, unconditional election. Ketiga, limited atonement. Irresistible grace. Kelima, the perseverance of saints. 5 poin ini ada kesimpulan daripada Synod Dordrecht di Belanda. Membicarakan, mempertajam pengertian Calvinisme. Karena poin pertama, semua jatuh secara total di dalam dosa. Itu sebab. Kedua, tidak ada jasa manusia kecuali pilihan Allah kita bisa selamatkan. Pilihan Allah kenapa tidak semua? Karena pilihan. Tidak ada orang pilih semua, pilih berarti sebagian. Kenapa? Berdasarkan kedaulatan Allah, berdasarkan bijaksana Allah. Nah, ini 2 kalau ditolak, dia bukan Tuhan. Ketiga, kenapa limited atonement? Karena Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya keluar daripada dosa. Dan umatnya itu kaum pilihan. Bagaimana dengan tidak dipilih? Dengan tidak dipilih, itu urusan Tuhan sama mereka. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan tidak pernah tidak adil. Karena yang tidak dipilih akan dihakimi menurut dosa. Menurut seharusnya. Yang dipilih ada menurut anugerah. Kalau tidak seharusnya, kenapa kasih anugerah kepada kita? Karena atas kedaulatan dia. Kenapa Allah begitu? Tidak berdaulat. Dia bukan Allah. Kalau begini tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal, dia kurang bijaksana. Makanya mengaku kedaulatan,
dan mengaku bijaksana Tuhan, sehingga kita patuh. Kenapa saya dipilih saya tidak tahu, tapi pasti ada alasan saya. Karena saya total depravity, saya tidak ada hak dipilih. Maka unconditional election dan limited atonement. Saya bertobat karena mau menolak tidak kuat lagi. Kenapa tidak kuat? Karena kuasa pengaruh dia makin besar. Seperti tadi si A tunggu sampai si B sudah patah hati sama C, baru dia kembali. Waktu itu tidak ada paksaan, tidak ada todongan. Semua orang menjadi orang Kristen adalah menjadi orang Kristen karena kehendak Allah dan karena panjang sabar Allah menanti sampai hati kita kembali kepada Dia. Nah, ini disebut irresistible grace. Sesudah begitu, Tuhan sudah pilih, sudah selamatkan. Dia akan memelihara kita sampai akhir. Dan sampai akhir dipelihara oleh Tuhan. Juga Tuhan tuntut kita setia sampai mati. Nah, itu namanya perseverance of the saints. 5 poin ini semua satu dengan lain saling mengikat. Ini soteriologi yang sungguh-sungguh. Ya percaya, kalau saya percaya, saya diselamatkan. Kalau saya tidak percaya, saya tidak diselamatkan. Patong, saya ingin bertanya tentang predestinasi dengan kehendak bebas.